Perkenalkan, nama saya Mona Novella. Di sini akan menjelaskan perbedaan antara pengadilan HAM di Indonesia dengan International Criminal Court atau yang kita singkat sebagai ICC. Ada 5 perbedaan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua yurisdiksi, ketiga proses pengadilan, yang ketiga prinsip, yang keempat prinsip, dan yang kelima adalah hukum acaranya. Kemudian kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari pengadilan HAM di Indonesia. Pada tahun 1999, situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timur Timur memburuk. Keadaan yang semakin memburuk ini menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kita singkat dengan PBB. Menurut laporan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP), telah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur. Di antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumi hangusan. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1264 tahun 1999 yang berisi kecaman terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pasca jejak pendapat di Timur Timur, penyerangan secara besar-besaran terhadap personil kemanusiaan nasional dan internasional, dan pemindahan paksa rakyat sipil yang secara besar-besaran. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB meminta para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di muka pengadilan. Menanggapi resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak untuk melindungi kepentingan nasional dari negara Indonesia itu sendiri, pemerintah Indonesia akhirnya setuju untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu ini dianggap tidak memadai oleh DPR sehingga tidak disetujui sebagai undang-undang. Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia ini juga menjadi bentuk dari pelaksanaan dari pasal 104 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian kita masuk ke latar belakang dari ICC. Keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan latar belakang dari hadirnya International Criminal Court. Sebelum adanya ICC, sudah pernah dibentuk beberapa peradilan yang untuk mengadili penjahat perang, terkhusus setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Contohnya Nuremberg Trial dan Tokyo Trial yang dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua saat itu. Hal tersebut menjadi batu penjuru bagi perkembangan hukum pidana internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara berunding untuk membentuk sebuah pengadilan pidana internasional yang dulu pernah gagal untuk didirikan. Upaya pembentukan pengadilan pidana internasional ini sempat surut lagi pada masa Perang Dingin, namun menghangat kembali karena adanya pembantaian ribuan manusia di Rwanda akibat perang saudara antar suku. Karena ini lahirlah ICTR, International Criminal Tribunal for the Former Rwanda. Selain itu, karena adanya pembasmian etnis di Yugoslavia juga menjadi salah satu alasan dibentuknya pengadilan pidana internasional ini. Sehingga pada tahun 1998, tepatnya di Roma, dengan PBB dengan konferensinya menerima sebuah statuta yang menjadi dasar pembentukan pengadilan pidana internasional atau ICC yang dikenal dengan Statuta Roma. Kemudian kita masuk dalam yuridiksi pengadilan HAM. Pengadilan HAM Indonesia merupakan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdapat pada penjelasan pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pembunuhan secara yudisial, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi sistematis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri tidak mendefinisikan pengertian istilah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hanya mendefinisikan kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kemudian kita masuk kepada yuridiksi. ICC, International Criminal Court, memiliki beberapa yuridiksi, yaitu yang pertama, yuridiksi personal, rationale personae. ICC hanya boleh mengadili individu, natural person, yang berusia di atas 18 tahun. Artinya kalau di bawah 18 tahun mereka tidak bisa diadili. Kemudian yang kedua, yuridiksi material, rasional material. ICC memiliki yurisdiksi terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma. Itu yang pertama, genosida. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, kejahatan perang. Dan yang keempat, agresi. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip pengadilan HAM. Prinsip pengadilan HAM di Indonesia
Prinsip pengadilan HAM di Indonesia adalah untuk menjamin peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan, serta memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM. Sedangkan untuk prinsip dari ICC itu sendiri, ada dua. Itu yang pertama, ICC memiliki prinsip pelengkap atau complementary, yang artinya ICC hanya dapat mengadili suatu perkara jika negara tidak mau atau unwilling atau tidak mampu unable to mengadili perkara tersebut pada pengadilan nasional negara tersebut. Kemudian yang kedua, selain itu, sejak berdirinya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada tahun 1958 berdasarkan Statuta Roma, status individu sebagai subjek hukum internasional menjadi semakin jelas. Hal ini dikarenakan ICC menerapkan prinsip tanggung jawab pidana individu terhadap orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan dan yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap manusia yang tidak peran dan kejahatan agresi. Kemudian kita masuk ke dalam proses pengadilan HAM. Untuk proses pengadilan HAM di Indonesia sendiri, ada beberapa tahap. Itu yang pertama, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat akan disidangkan dan diputus oleh pengadilan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 180 hari sejak perkara tersebut diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, tentang banding. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dapat diajukan banding akan dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tinggi hak asasi manusia dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal perkara tersebut dirujuk ke pengadilan tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, tentang kasasi. Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan kasasi pertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dan paling lama 90 hari sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Yang keempat, tentang peninjauan kembali. Ketentuan peninjauan kembali perkara hak asasi manusia mengacu pada ketentuan peninjauan kembali perkara pidana. Kemudian yang kelima, gerasi. Ketentuan mengenai gerasi dalam kasus hak asasi manusia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Kemudian yang keenam, penahanan. Kemudian yang ketujuh, pra-peradilan. Apabila penyelidikan ditutup karena tidak cukup bukti dan tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, korban, sanak saudara dan saudaranya berhak bertindak menurut ketentuan sebagai berikut: mengajukan permohonan peradilan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang punya yurisdiksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kasus hak asasi manusia mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kalau kita masuk ke dalam proses persidangan ICC, ada beberapa tahap juga. Yang pertama, investigasi pendahuluan. Pada tahap ini, kantor kejaksaan menyelidiki apakah terdapat bukti adanya kejahatan yang cukup serius yang termasuk dalam yurisdiksi ICC. Selain itu, penyidikan diluncurkan demi kepentingan keadilan dan kepentingan para korban. Yang kedua, investigasi. Tahap ini dilakukan setelah penetapan tersangka. Jaksa akan meminta hakim ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun ICC bergantung pada negara-negara untuk menangkap tersangka dan menangkap mereka ke ICC. Yang ketiga, tahap peradilan. Tahap ini terbagi jadi 2 tahap, yaitu sidang pendahuluan dan sidang pengukuhan. 3 hakim peradilan hadir pada sidang pertama dan tugas mereka adalah mengkonfirmasi identitas tersangka dan memastikan bahwa tersangka memahami dakwaan. Sidang konfirmasi dilanjutkan di mana semua fakta disampaikan oleh jaksa, pembela, dan kuasa hukum korban. Hakim kemudian memutuskan biasanya waktu 60 hari apakah kejahatan tersebut layak untuk diadili. Kemudian yang keempat, tahap percobaan. Saat ini jumlah hakim masih sama. Hakim mendengarkan tuntutan pidana jaksa, kemudian jika orang tersebut bersalah maka dijatuhkan hukuman dan dijatuhkan putusan. Yang kelima, tahap banding. Tahap ini menambah jumlah hakim menjadi 5, namun tidak ada satupun dari mereka yang pernah memimpin sidang pada tahap percobaan. Hasil, suatu keputusan dapat mengkonfirmasi, mengubah atau membatalkan keputusan sebelumnya. Yang ketujuh, yang keenam, penegakan hukum. Apabila putusan itu mengikat, maka yang melakukan adalah pelaksanaan eksekusi hukuman hanya dapat dilakukan di wilayah negara yang mengakui hukum ICC. Yang ke-7, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kasus hak asasi manusia mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian hukum acara pengadilan HAM. Hukum acara yang digunakan pengadilan hak asasi manusia Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Namun kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mempunyai akibat yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional.
bukan melakukan kejahatan yang diatur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan undang-undang yang khusus sehingga memuat ketentuan yang berbeda dengan KUHP sebagaimana telah dijelaskan tentang penerapan asas retroaktif. Kemudian untuk hukum acara ICC, hukum acara International Criminal Court, ada Statuta Roma. Statuta Roma 1998. Statuta Roma merupakan dasar pembentukan pengadilan pidana internasional atau International Criminal Court yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Sekian dari saya, terima kasih.